Pemirsa, berikut ini kita akan sama-sama menyimak informasi dari Kejaksaan Agung terkait dengan vonis yang sudah ditetapkan bagi Verdi Sambo CS dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kapuspen Kejaksaan Republik Indonesia, Pak Ketut Sumedana, kawan-kawan media cetak, elektronik, ataupun melalui online yang saya hormati, saya banggakan. Yang pertama, saya mengajak kawan-kawan semua memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan Allah kesehatan pada hari ini sehingga saya dapat bertemu saudara-saudara sekalian dalam hal memberi penjelasan kepada masyarakat. Penjelasan ini kami pandang perlu, karena dari kemarin saya mendapat banyak WA, telepon, mohon maaf saya belum merespon, karena saya ingin memberikan informasi yang lebih lengkap, komprehensif kepada saudara-saudara semua, dalam rangka memberi jawaban terhadap seluruh pertanyaan, yang mudah-mudahan tidak banyak pertanyaan lagi, karena saya juga banyak kegiatan lain ya, sehingga mohon maaf apabila tidak bisa memenuhi undangan dari media. Tapi yang terpenting, Kapuspen saya ini sangat aktif, ya, dan sangat aktif saya melihat dari penjelasan-penjelasan sudah mewakili lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Terkait vonis, ya, Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Apabila kita lihat putusan hakim itu, putusan hakim ini dalam tingkat pertama, pengadilan negeri, bahwa hakim memutus sesuai dengan apa yang didakwakan jaksa. Emang itu asasnya seperti itu. Hakim memutus sesuai yang didakwakan jaksa. Itu pasal 340. Dakwaan primer dari jaksa. Dan ketika kami mencermati seluruh putusan itu, ya, baik dari FS sampai Eliezer kemarin, bahwa hakim mengambil alih seluruh fakta hukum yang ada dalam dakwaan jaksa. Di samping dakwaan primer dibuktikan sesuai dakwaan jaksa, juga seluruh pertimbangan hukum itu diambil alih oleh hakim. Pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim tidak terlepas dari rekustur yang diajukan jaksa, maupun replik yang disampaikan jaksa. Itu semua diambil alih. Dan kami menilai seperti itu. Ketika hakim berbeda menjatuhkan tuntutan dari tuntutan pidana dalam praktek hukum, karena kita sama-sama praktisi, itu hal yang wajar. Ya. Bisa hakim menaikkan, bisa hakim menurunkan. Namun hakim tetap berpegang kepada alat bukti, dan jaksa telah berhasil meyakinkan hakim, sehingga hakim sepakat. Lalu tentang tinggi rendahnya, itu adalah keyakinan hakim. Kawan-kawan semua yang saya hormati, terkait dengan putusan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui pemikiran yang mendalam dari mulai jaksa penuntut umum sampai kepada pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia mengambil sikap. Sikap ini penting, bahwa dalam proses pemberian keadilan itu harus diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang kuat. Saya melihat bahwa hakim menjatuhkan 1 tahun 6 bulan tentu dengan pertimbangan hukum yang cukup kuat juga. Namun sisi kami banding atau tidak banding, ini saya beri penjelasan pada saudara-saudara sekalian. Di pasal 233, 234 KUHP, bab 17 KUHP, disebutkan penuntut umum ataupun terdakwa berhak untuk mengajukan upaya hukum. Jelas di situ disebutkan. Artinya putusan hakim bisa tidak diterima oleh terdakwa,
bisa tidak diterima oleh jaksa. Karena dalam menilai satu putusan itu punya sisi masing-masing. Terdakwa bisa tidak puas, dia banding. Jaksa bisa banding. Berapa hal pertimbangan yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan semua menyangkut sikap Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Apakah banding atau tidak? Yang pertama, kami melihat bahwa pihak keluarga korban ini Ibu Yosua dan Bapak Yosua dan kerabatnya. Saya melihat perkembangan dari mulai proses persidangan sampai akhir kemarin putusan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Satu sikap yang memaafkan berdasarkan keikhlasan. Dalam hukum manapun, hukum nasional kita, maupun hukum agama, termasuk hukum adat, kata maaf itu adalah yang tertinggi dalam putusan hukum. Berarti ada keikhlasan daripada orang tuanya. Dan itu terlihat dari ekspresi menangis, bersyukur diputus hakim seperti itu. Jaksa sebagai representasi daripada korban. Kami mewakili korban dan negara dan masyarakat. Melihat perkembangan seperti itu. Kami salah satu pertimbangannya adalah untuk tidak melakukan upaya hukum banding dalam perkara ini. Karena bagi kami sudah terwujud keadilan substantif, keadilan yang dirasakan oleh korban maupun masyarakat melalui berbagai pemberitaan yang kami terima dan kami respon. Kami menilai satu hari pemberitaan itu. Dan kami dalam mewujudkan keadilan itu harus melihat nilai-nilai atau keadilan yang timbul di masyarakat. Kawan-kawan sekalian, di samping itu juga saya melihat putusan hakim ini di samping sudah mengambil over seluruhnya. Saya mengikuti benar. Mengambil over seluruhnya tuntutan dakwaan maupun tuntutan jaksa. Seluruhnya saya lihat dari seluruh unsur yang dikutip oleh hakim. Hakim yakin benar atas dakwaan jaksa tersebut. Yakin benar atas tuntutan jaksa tersebut. Sehingga kami menghormati putusan hakim yang telah mewujudkan keadilan substantif yang dapat diterima oleh masyarakat. Bahwa saudara Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang telah berterus terang, ya, kooperatif dari awal, itu merupakan contoh bagi para pelaku penegak hukum yang mau membongkar satu peristiwa pidana. Jadi bahan pertimbangan juga bagi Kejaksaan Agung untuk tidak menyatakan banding dalam perkara ini. Sehingga putusan ini, dengan kemarin saya mendengar penasihat hukum daripada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, kami tidak menyatakan banding dan kami tidak banding, ingkrahlah putusan ini. Sehingga mempunyai kekuatan tetap dengan pertimbangan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kata maaf, saya ulangin, korban ikhlas, dan ini sudah diwujudkan dalam pernyataan-pernyataan orang tua daripada almarhum Joshua. Itu yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan saya pada hari ini. Mudah-mudahan dapat diterima oleh semuanya karena dalam mewujudkan keadilan itu memang sudut pandang yang berbeda itu hal yang biasa. Tetapi ketika masyarakat, ketika korban telah menerima, itu sudah lebih dari cukup untuk hal perwujudan keadilan substantif tadi. Demikian kawan-kawan, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan lengkap dari Bapak Jampidum, ya, sudah cukup komprehensif saya dengar tadi ya. Kita dengarkan bersama tadi ya. Mungkin ada hal-hal yang dipertanyakan. Saya lihat dulu yang menanya ini. Dah, kamu nanya dulu. Dari mana?
putusan vonis mati Sambo nih Pak, banyak berspekulatif bahwa akan ada uluran waktu dari Sambo sendiri termasuk banding, kasasi, nantinya sampai akhirnya pidana yang 2023 KUHP berlaku yang bisa dari pidana mati ini bisa lolos gitu Pak untuk yang 10 tahun percobaan. KUHP pasal 100. Gini, kita ini penegak hukum itu terikat pada hukum positif yang berlaku saat ini. Ya, Majelis Hakim telah memutus FS hukuman mati. Terdakwa punya hak untuk melakukan upaya hukum, banding, kasasi, bahkan sampai peninjauan kembali dan gerasi. Ini satu upaya hukum yang disediakan oleh undang-undang. Itu terdakwa boleh menggunakan hak itu. Rentang waktu diatur undang-undang seperti saya sampaikan tadi, banding 7 hari menyatakan sikap, ya. Lalu nanti ada banding, nggak puas juga bisa kasasi, nggak puas juga bisa mungkin PK, nggak lainnya bisa melakukan gerasi, karena presiden bisa melakukan itu. Itu semua pidana mati lewat gerasi itu. Ya. Cukup. Itu ya. Jadi tidak usah lagi berbicara mengenai Kalau yang hal akan datang belum- nanti nanyanya yang belum jangan berspekulasi ya. Ada lagi? Ini di depan. Oh iya, Pak terkait. Namamu siapa? Oh iya, nama saya Gisel dari IGCT. Ya, terkait vonis Richard Eliezer yang dari 12 tahun ke 1,5 tahun itu, menurut Pak sendiri apa yang menjadi hal yang bisa meringankan Baik, Gisel, saya senang didengar ini. Gisel mungkin tadi terlalu memperhatikan saya. Sehingga penjelasannya nggak ditangkap tadi. 12 tahun tuntut, putus 1 tahun. Saya mau hormati putusan hakim. Lalu jaksa tidak usah upaya hukum. Kan saya dengan pertimbangan tadi ada maaf dari korban. Itu terwujud. Ya kan nyata itu dalam beberapa publikasi media. Ya. Masyarakat sudah merespon begitu banyak. Kita harus menghormati itu. Karena bagi saya dengan respon masyarakat banyak itu, itulah suara keadilan sebetulnya. Kalau kita cermati ya. Jadi hakim telah mengukur itu mungkin. Mengukur rasa keadilan juga. Sehingga kami menghormati putusan itu. Cukup Gisel. Ya Jal ya. Jadi nggak perlu diperdebatkan lagi. Tinggi rendah itu soal pandangan ya. Silakan. Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News kali ini, namun tetaplah bersama kami, Newsline. Kami lanjutkan kembali.